Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. NIM saya 0510864441. Saya dari UPB JJ Kota Serang. Di sini saya akan membuat video dari tugas 2 mata kuliahnya administrasi jaringan. Oke. Di sini sudah ada panduan untuk tugas 2 dan di sini ada soal untuk soalnya, untuk praktikumnya. Seperti itu. Oke. Untuk praktikumnya, kita di sini ditugaskan untuk membuat VLAN atau panjangannya virtual local area network. Jadi VLAN ini bisa dijelaskan dia sebuah jaringan secara fisik ya, secara fisik seperti ini, secara fisik dia terhubung. Tetapi dalam virtualnya dia itu terpisah gitu, terpisah seperti itu. Tujuannya apa? Ya salah satu tujuannya biar apa namanya datanya tidak bentrok, terus dia nggak jadi lambat gitu kan. Seperti itu kebanyakannya. Oke, langsung saja untuk langkah pertama tentu saja install Cisco paket tracernya, tapi saya sudah ini ya install ya. Terus untuk kedua jalankan paket tracernya, kemudian buat teknologi seperti yang digambar. Ada 4 PC dan jadi satu switch. Oke, di sini saya langsung siapkan switchnya. Switch pakai yang 2960. Lalu di sini saya pasangkan PC 4. Oke, untuk ininya apa namanya? Untuk aturannya ini saya agak ubah ya. Yang PC itu saya taruh di atas. Karena biar enak aja gitu maksudnya. Tapi itu tidak mempengaruhi gitu. Intinya sama aja. Seperti itu. Oke, kita gunakan kabel strike karena berbeda perangkat ya. Oh iya, maaf untuk sebelumnya. Nah, di sini untuk langkah ketiga, pastikan masing-masing PC terhubung dengan port di switch sesuai tabel berikut. Nah, untuk PC 1 pakai F01, PC 2 pakai F02, PC 11 pakai F11, PC 12 pakai F12. Oke, di sini kita langsung pasangkan saja ya. Tadi ke F01 pas Ethernet 1, PC 2 pas Ethernet 2. Ini yang 11 nanti saya ubah namanya, menyesuaikan pada gambar, pada perintah. Oh, sorry, F11 ya. Ini harusnya. Nah, ini lah. Tadi benar. Oke, sudah sesuai ya. Nah, untuk IP address-nya sesuaikan seperti di sini, di langkah keempat konfigurasi alat IP address masing-masing PC seperti pada tabel. Kita masuk ke PC 1 dulu, desktop, IP konfigurasi, ketik 192.168.1.1, copy, klik subnet masknya biar keluar, silang, silang, masuk ke PC 2, desktop, paste, ubah sini belakangnya juga, subtextnya, klik, silang, silang. Lalu di sini kita ganti ya, namanya jadi PC 11. Ini juga jangan lupa diganti biar sesuai pada gambar. Oke, habis itu kita masuk ke desktop dari PC 11. Paste aja. Di sini pakai 11. Klik subnetnya, habis itu silang lalu ke PC 12, desktop, IP configuration, paste 12, subnet mask, silang. Oke, di sini saya untuk angka keempat saya sudah selesaikan. Oh ya tadi kalau misalkan masih orange jangan lupa dipercepat dulu biar cepat aja. Klik ini. Lalu di sini untuk soalnya, soal pertama itu video verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Nah, untuk soal pertama ini di langkah kelima harus seperti ini ya. Kita coba untuk ping dari PC 1 ke semua PC yang ada di switch ini. Yang satu topologi itu. Kita masuk ke PC 1, command prompt, masukkan pingnya, masukkan IP address dari yang mau kita ping. Kita ping PC 2 dulu ya, atau IP address seperti ini. Oh sorry, maaf kurang. Oke, nah dari PC 1 ping ke PC 2 berhasil ya, karena di sini sudah ada reply from. Seperti itu tuh kita coba ke PC 11. PC 11 pun dapat berkomunikasi atau terhubung bahasanya. Kita coba ke PC 12. Oke, PC 12 pun sama. Jadi semua ini dapat terhubung ya, saling terhubung bahasanya. Karena VLAN-nya belum diterapkan. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 ini berhasil ya. Kita lanjut nanti di soal nomor 2 yaitu langkah 10. Tapi kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah 6. Di sini di langkah 6 kita disuruh untuk memerintahkan
untuk menampilkan konfigurasi VLAN dengan cara masuk ke switch 1 CLI. Habis itu kita masuk, kita enable dulu seperti yang di sini, enable atau EN boleh. Habis itu SH VLAN. Nah, di sini untuk default atau bawaan dari switch tersebut, dia VLAN-nya masih VLAN 1 dengan namanya default. Status aktifnya portnya ada dari F01 sampai G02 seperti itu ya. Ini belum diapa-apain atau defaultnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario tabel di sini. Jadi nanti untuk port 0121 sampai 24 dia masih tetap di 1 dengan nama default. Nanti fase Ethernet 1 sampai 10 dia masuk ke VLAN 2 dengan nama VLAN-nya fakultas A. Nanti kita buat juga. Lalu untuk port F011 sampai 20 kita jadikan anggota VLAN 3 dengan nama VLAN-nya nanti fakultas B. Seperti itu ya. Kita langsung saja, nanti di sini kita cetak saja langsung, ya bisa keluar. Nah, untuk perintah di sini, VLAN database tidak bisa saya lakukan di paket tracer saya. Kenapa? Karena paket tracer saya yang terbaru. Seperti itu. Jadi saya langsung ke VTP mode server. Seperti itu. Ke server. Sorry. Masuk dulu ke konfigurasi terminal. Config T. Nah, baru bisa VTP mode server. Terus baru ketik VTP domain UT-nya gede. Nah, changing VTP domain from null to UT. Jadi domainnya nanti tertera yaitu UT gitu. Lalu di sini kita beri nama untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk dulu ke VLAN-nya, VLAN 2. Kasih spasi. Nah, sudah masuk ke config VLAN. Di sini kita kasih nama sesuai fakultas A. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita keluar lagi exit. Kita masuk ke VLAN 3. VLAN 3 ya. Terus fakultasnya kita pakai B sesuai dengan ini table. Nah, kalau sudah di langkah ke-8 ini, kita tetapkan anggotaan dari daftar VLAN yang sudah ada buat sebelumnya berdasarkan tabel 43. Nah, kita daftarin nih si port yang ini nih, port F1 sampai 10 ke VLAN 2, F11 sampai 20 ke VLAN 3, seperti itu ya. Di langkah ini. Oke, kita langsung exit saja. Exit. Oke, saya lanjut lagi tadi. Apa namanya? KWA saya tidak terhubung ke laptop karena nanti bakal nggak ada suaranya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tadi ke langkah 9 ya. Langkah 9 itu mendaftarkan port yang tadi. Kita lanjut ke INT range F0 per 1 sampai 10. Nah, kalau udah habis itu switch port mode access. Habis itu kita daftarkan ke VLAN 2. Oke, kalau udah exit. Kita daftarkan sekarang yang 11 sampai 20 ya. Oke, kalau sudah kita ini lagi kita ulang. Tapi di sini untuk VLAN-nya pasti beda ya. Kita VLAN 3 kita daftarnya. Nah, jika sudah, kita keluar dari si config events-nya nih. Kita langsung end aja, biar nggak usah exit. Alhamdulillah. Nah, langkah 9 sudah selesai, kita langsung ke langkah 10. Langkah 10 ini nanti kita disuruh verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks show VLAN. Nah, sesuai dengan soal nomor 2, kita disuruh menggunakan sintaks show VLAN. Seperti itu. Kita ini asal VLAN. Nah, sesuai pada gambar di sini, VLAN 2 fakultas nama namanya untuk baknya dari F01 sampai 10. Untuk VLAN 3 dia fakultasnya B, lalu portnya 11 sampai 20. Sudah sesuai
kita lanjut ke langkah 11, yaitu melakukan verifikasi dengan menggunakan peta pin untuk memastikan PC hanya dapat berkomunikasi dengan PC yang lain dan berada dalam satu VLAN. Jadi eh, hasil verifikasi tersebut dapat dilihat PC 1 hanya dapat menghubungi PC 2 dan tidak dapat terhubung dengan PC 11 walaupun berada dalam satu network address yang sama, yakni 192.168.1.0. Hal tersebut memberikan bahwa VLAN tidak dilakukan pada LF3, verifikasi yang dilakukan oleh VLAN dilakukan pada LF2. Nah, jadi ya, sesuai dengan tujuan fungsi VLAN ini, si PC 1, PC 2 ini dapat berkomunikasi. PC 11 dan PC 12 dapat berkomunikasi karena 11, 12, VLAN 3, 1 sampai 2 ini VLAN masuknya ke VLAN 2. Tapi dari PC 1 ke PC 11 ataupun ke PC 12 tidak bisa berkomunikasi nanti terhubung. Kenapa? Karena dia beda VLAN. Seperti itu. Kita coba aja langsung. Yang sebelumnya ya. Oke, kita coba sesama lainnya dulu. PC 2 yaitu sesama VLAN-nya. Nah, dia VLAN fault yang artinya nggak terhubung lah, intinya kayak gitu. Kita coba ke PC 11, harusnya RTO request time out karena ya tadi beda VLAN. Oke, sekarang kita tes PC 11. Oke, untuk langkah 11 untuk verifikasinya sudah sesuai ya, sesuai dengan tunjuknya juga. Jadi tadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu saya sudah berhasil. Nanti ke langkah 12 yaitu nomor 3. Oke, lanjut ke sini. Nah, sekarang selanjutnya itu kita membuat konfigurasi tracking port. Jadi topologinya dikembangkan dengan menambahkan switch kedua dan beberapa PC di tempat PC terhubung ke switch 1 gitu. Sehingga topologi menjadi seperti yang di gambar. 4 PC, 1 switch, nah ini terhubung. Tapi nanti PC 1 sampai PC 4 ini dia satu VLAN, sedangkan itu VLAN 2, sedangkan PC 11 sampai 14 dia VLAN 3, jadi satu VLAN. Jadi ini bisa saling berkomunikasi, ini juga saling berusaha berkomunikasi, tapi berbeda VLAN tidak bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, di sini untuk portnya sus 2 PC 3 pakai F02, PC 4 pakai F01, PC 13 pakai F06, PC 14 pakai F07, terus untuk switch yang satu pakai gig 01, nanti di switch 2 juga pakai gig 01. Dan nanti atau yang biasanya ada perubahan, kita buat dulu, kita tambahin dulu PC-nya. Nah, oke, kita ubah dulu di sini jadi 3 ya, biar enak, biar sesuai. Di sini jadi 13, ini jadi 14. Oke, kita hubungkan. Tadi pakai nama PC3 PC 02, ya pakai 01, sebenarnya nggak apa-apa pakai ini juga, pakai 06. Oke, karena masih varian lama ya nunggunya, tapi cepat. Oke, sekarang kita hubungkan. Karena ini perangkatnya sama switch, kita pakai crossover. Satu, oke, lanjut. Habis itu sekarang kita setting untuk IP address-nya. Karena ini PC 1 juga, PC 1 sampai semua PC ini di setting ulang ya untuk IP address-nya kan berbeda sama yang tadi. Kalau untuk VLAN 2 dia 2 di sebenarnya, sedangkan VLAN 3 tidak. PC 1 dulu, ubah copy.
lanjut sini. Maka klik back 2. Sekarang ke PC 11. 11 juga disesuaikan ya. Yang jadi satu ininya jadi. Oke. Oke, kalau di sini sudah, kita sudah sesuaikan ya dengan IP address pada semua PC. Lalu di sini configure. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa PC1 sampai 4 itu berada di network address 192.168.2 per 240 per 24. Lalu PC11 sampai 14 itu di network address 192.168.3 per 0.24 per 24. Oke, masih aman. Jadi nanti untuk di 1 sampai 4 dia pilihannya 2, 11 sampai 14 pilihan 3. Sekarang konfigurasi pada switch seperti ini kita terus kita ubah untuk pas nya switch 1 kurangi. Nah, tadi yang awalnya switch menjadi SW1 karena kita ubah kayak gitu. Nah, sekarang port INTG01 nya kita masuk, lalu kita jadikan mode terang. Oke, sudah berhasil. Exit aja. Habis itu kita konfigurasi pada switch 2. Nah, di sini sampai tadi sebenarnya kita ubah sebenarnya. Nah, di sini untuk VLAN database kan sesuai dijelaskan tidak bisa. Jadi saya langsung masuk config terminal. Habis itu saya masuk VPP mode client gitu. Karena di bagian sini nggak bisa. Karena udah tidak pakai terasa. Ini versi yang baru seperti itu. Kenapa? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada masalah karena saya kan pakai HP ya untuk jadi webcamnya. Terus HP ini panas, overheat. Jadi si HP-nya mati. Oke, langsung saya lanjut aja. Tadi kita lanjutkan untuk apa namanya ubah hostname ya, yang di sini konfigurasi pada switch 2. Kita lanjut. Habis itu hostname sw 2 switch 2. Nah, dia bakal berubah seperti yang tadi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke VTP mode client. Nah, setting device to VTP client mode. Habis itu kita begitu ketik VTP domain UT. Nah, domain name already set to UT. Oke, kita ini sudah ini ya, udah di setting UT. Nah, sekarang kita buat si apa namanya, kita masuk ke yang tadi dulu, yang tadi. Oke, maaf kayaknya tidak terhubung lagi. Oke, ada banyak masalah ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, oke, kita lanjut ke INT tadi. INTG 0/1. Kita masuk ke INTG 01, terus kita buat jadi mode terang. Nah, kalau sudah, kita exit aja. Nah, kita langsung masuk ke INT range F0/1 sampai 5. Nah, nanti untuk range 1 sampai 5 ini kita jadikan dimasukkan menjadi anggota VLAN 2 gitulah bahasanya. Dan nanti untuk VLAN 3 ini anggota portnya yaitu F06 sampai 10 seperti itu. Switch port boleh ada jeda mode access.
terus VLAN 2. Nah, sudah kita daftarkan, exit, masuk ke INT 6 sampai 10. Habis itu seperti tadi, akses ininya kita ubah jadi 3. Nah, konfigurasi pada switch 2 dan switch 1 sudah selesai. Sekarang kita coba di sini kan untuk nomor 3, langkah ke-12. Untuk soal nomor 3 ini, kita disuruh untuk verifikasi status FTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks FTP status. Hal ini untuk memastikan switch 1 bertindak sebagai FTP server dan switch 2 bertindak sebagai FTP client, dan keduanya berada dalam domain UTC. Seperti itu. Ya, sesuai dengan ini. Oke, kita cek dulu di switch satunya ya. Masuk ke switch 1 yang pertama. Enable, terus FTP status. Nah, untuk switch 1, di sini untuk operating mode-nya itu dia bernama server, FTP operating mode server. Lalu untuk FTP domain name, FTP domain name-nya UT sesuai ya. Jadi untuk switch 1 ini sesuai. Seperti itu. Lalu di sini untuk switch 2 nanti FTP operating mode-nya dia client, tapi domain name-nya tetap UT. Buka. Langsung bikin aja. FTP. Oke. Nah, di sini FTP domainnya UT sesuai dan FTP operating mode-nya client seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 berhasil seperti itu ya. Nanti kita lanjut ke nomor 4. Langkah 14. Oke, di sini untuk langkah 13. Untuk langkah 13 kita cek untuk show INT trunk-nya. Konfigurasi port trunking dapat diverifikasi pada switch 1 dan 2 menggunakan sintaks show INT trunk. Kita masuk ya. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, di sini posisinya harus di-enable dulu, kalau nggak nanti nggak bisa. Itu aja. Ini untuk switch 1, kita lihat apakah sesuai. Nah, di sini untuk portnya bisa 01, terus mode-nya on, statusnya trunking, jadi sesuai ya, sama. Ini untuk switch yang pertama tadi. Lalu kita coba untuk switch yang kedua. INT trunk. Nah, untuk switch yang kedua, port gig-nya tentu juga 1, sama, modenya on, statusnya trunking, native 1. Oke, untuk tahap ketiga sesuai sama dengan apa namanya panduannya. Seperti itu. Sekarang ke tahap 14, yaitu dari soal 4. Verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada switch 2 untuk memastikan data VLAN yang terdapat di switch 1 didistribusikan ke switch dengan menggunakan anggota VLAN sesuai dengan konfigurasi pada switch 2. Oke, sekarang kita masuk ke switch 2. Oke, kita langsung ketikkan VLAN. Nah, untuk VLAN-nya yaitu seperti di sini. Untuk VLAN 2 fakultas A, dia portnya dia menggunakan 1 sampai 5 anggota portnya. Lalu untuk VLAN 3 fakultas B, dia fakultas 6 sampai 10 seperti itu. Jadi untuk angka 14 dari nomor 4 itu berhasil. Sekarang kita coba untuk nomor 5. Nomor 5 yaitu video verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama seperti itu. Angka 15 yaitu angka terakhir. Jadi seperti ini. Nah, dapat terbentuk. Nah, jadi PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2 sampai 4 karena dia satu VLAN. Dan juga PC 11 dia dapat berkomunikasi dengan PC 2 sampai 14 karena dia satu VLAN juga, VLAN 3. Tapi untuk PC 1 tidak dapat berkomunikasi dengan VLAN 11, VLAN 3, yaitu 11 sampai PC 14. Dan sebaliknya juga, PC 11 pun sama, tidak dapat berkomunikasi dengan PC 1 sampai PC 4. Karena apa? Karena berbeda VLAN. Langsung kita coba aja. Ya, kita tes langsung di PC 1. Pertama, kita coba ping sesama anggota. Untuk IP address-nya udah beda ya. Kita langsung coba di PC 2, dia terhubung. Kita PC 3, dia juga terhubung. Ke PC 4, dia juga terhubung. Nah, sekarang kita coba tes di PC 11 sesama anggotanya. Kembangkan ping 92.168.3.2. Nah, ke PC 12 dia berhasil, ke PC 3 dia berhasil juga, ke PC 4
Tentu dia juga berhasil, karena ya tadi, sesama anggota. Nah, sekarang kita bakal ngecek dari PC 1. Sesuai nih, kita coba dari PC 11 sampai 14. Apakah dia tetap terhubung atau enggak? Karena kalau tetap terhubung, kayak mengeluarkan replay from, itu dia berarti gagal. Gagal untuk menerapkan si VLAN tersebut. Karena ya tadi, VLAN itu gunanya untuk memisahkan. Walaupun secara fisik dia satu, gitu, satu jaringan. Sekarang kita tes satu ke PC 11 ya. Ini lumayan lama. Oke, dan seperti yang dijelaskan di sini juga, PC 11 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 1 sampai 4 karena tadi apa? VLAN-nya berbeda. Seperti itu. Jadi untuk nomor 5 sudah berhasil. Mungkin itu saja dari saya, eh, penjelasan dan penyampaian tugas 2 mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penyampaiannya, penjelasannya, dan saya berbicara serta tadi banyak kejadian-kejadian. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.